Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ansarihi wa sallim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul olahraga, main bola, walaupun banyak yang kalah dari saya. Lanjut daripada tausiah yang kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Qur'an ada 6.666 ayat. Ada 114 surah. Ada ulumul Quran yang terbentuk daripada semua Al-Quran itu, intisarinya berada dalam Quran surat Al-Fatihah. Yakni diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridhonya, bentuk daripada bismillah. Yakin bahwa Allah sebagai penolongnya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, berarti bentuk daripada bismillah. Berharap pertolongan dan ridhonya Allah adalah bentuk daripada bismillah. Kalau punya imannya kuat, imannya bagus, disebut nama Allah, enggak usah jauh-jauh, azan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kita merinding. Manusia yang cinta akan merindukan apa yang dicintainya. Manusia cinta akan berharap dekat dengan orang yang dicintainya. Nah, tapi kebanyakan manusia yang dimana dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak rindu kepada Allah. Kalau ketemu pejabat rapi, keren, pakai jas, sepatu lancip-lancip. Tapi ketemu Allah, peci nggak dipakai, adabnya nggak dipakai, pakai bukan pakaian yang terbaiknya dia. Keberkahan dan semuanya kehidupan kita di muka bumi ini semuanya berharap akan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu, kita punya duit sekarang, belum tentu besok kita punya duit. Hari ini kita sukses, belum tentu besok sukses. Kalau bukan pertolongannya Allah, banyak di antara kita ini nggak kenal Allah, jadi remeh kepada Allah. Sholat entar tarat, dulu deh. Lama-lama habis waktunya, akhirnya nggak sholat. Tapi giliran ketemu manusia, merasa dia berharap butuh dan lain sebagainya karena kerjaan dan lain sebagainya, menghormatin, dia tampil bagus, mewah, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu yang keren, wih, pakai minyak wangi, tapi menghadap Allah dia remehkan. Ini poinnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, diawali bismillah bahwasanya Allah Tuhan kita yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kan kalau kita salat kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, hidupku, semuanya itu karena Allah, untuk Allah. Karena apa? Karena kalau bukan karena Allah, kita nggak mungkin bisa bertemu di sini. Kita kumpul di sini nih karena hidayah yang Allah berikan. Anda semua bisa ada di sini, ada kajian di sini. Ini adalah bentuk daripada ridhonya Allah untuk memberikan ilmu kepada kita. Beruntunglah mereka, seperti Ustaz Daeng, ada di masjid tiap hari, Istiqlal lagi. Ya kan? Masya Allah. Amerika. Ya kan? Semua di Amerika lagi, Masya Allah. Muazin, Wallahu Akbar. Itu kalau ente tahu pahala muazin, orang tuh bisa apa? Bisa berebutan untuk jadi muazin. Orang yang muazin nggak putus selama hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga udah. Iya, wala hisab, wala azab. Tanpa hisab pun azab. Tuh. Nih, saya sampai merinding tuh. Saya sampai merinding. Kenapa saya merinding? Itu benar kalau tahu pahala muazin. Woi, padahal sini jangan bola. Mau bola saya bola lagi deh. Ke distract ya, ke distract. Pandangan ke sini jangan kalau main bola. Woi, saya nggak selesai nih sampai 2 jam. Woi, kalau pandangannya masih ke bola nggak diselesai-selesaiin. Nah, intinya adalah Bismillah. Ini belum Ar-Rahman Ar-Rahim, baru Bismillah doang. Fatihah itu ada 13 tasdid, nggak boleh tinggal tasdidnya. Makhrijul hurufnya harus pas, harus benar semuanya. Nggak bisa baca Fatihah itu asal-asalan, nggak bisa. Harus mengerti hukum tajwidnya. Diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini luar biasa, dahsyat. Kalau kita dawamin Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim mau makan, Bismillahirrahmanirrahim pakai pakaian, Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam rumahnya, Allah kasih keberkahan dalam rumahnya. Allah tinggalkan daripada apa? Keburukan di dalam rumahnya. Allah hilangkan keburukan di dalam rumahnya. Masuk baca Bismillahirrahmanirrahim, setan keluar kabur, nggak ada dalam rumah tersebut. Mau ganggu rumah tangga kita hilang, nggak ada.
Baca bismillahirrahmanirrahim masuk dalam rumah kita, Allah kasih keberkahan daripada istri kita dan anak-anak kita. Baca bismillahirrahmanirrahim dalam rumahnya, Allah kasih kenikmatan, sakinah, ketenangan dalam rumahnya. Makanya kalau pulang ke rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam. Kenapa? Karena di dalam rumah itu, kalau kita kasih salam, kasih bismillah, setan nggak akan ikut makan di rumah kita, nggak akan ganggu keluarga kita, nggak akan ganggu kehidupan kita. Inilah manusia yang selalu ingat kepada Allah, bismillah. Dimanapun berada, mau pakai pakaian, mau makan, mau main bola, bismillahirrahmanirrahim, biar tenang, ya kan? Walaupun kalah juga. Nah, intinya adalah bismillah. Kedepankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kalau Anda semua niatin ke sini, ya Allah, saya niat mau nuntut ilmu, niatnya mau nuntut ilmu, jangan niat main bola dulu. Niat mau nuntut ilmu tapi sambil main bola. Anda dapat pahala. Ketika jalan dari rumah menuju kemari, itu dapat pahala. Dosa kalian turun tuh, sedikit demi sedikit dosa kecilnya. Turun. Sampai di sini duduk ya kan? Walaupun main bola tetap dosa kalian berguguran. Kenapa? Niatnya buat pengajian, buat majlis. Man salat tariqan ilal ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan ilal ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Dari rumah kemari, bensin dia diganti sama Allah dengan pahala. Jalannya dikasih dengan pahala. Nunggunya pengajian nih, 2 jam lagi baru pengajian. Lagi main bolanya, keringetan aja dapat pahala. Keringetannya kita dapat pahala. Fisiknya adalah ketika kita ada di sini, main bolanya aja ada keberkahan. Main bolanya aja ada keberkahan. Ada keberkahan. Karena apa? Saya niat mau mendapatkan ilmunya Allah di dalam kajian. Nanti jam 10 ya Allah, ya kan? Datang di sini nungguin sambil main bola, seolah-olah nungguin. Allah kasih pahala. Main bolanya dapat pahala. Kalau ditanya di mana tempat main bola yang dapat pahala? Di sini. Di sini adalah main bola dapat pahala. Kenapa di sini main bola dapat pahala? Karena ada ininya, ada kajiannya, ada majlisnya. Sekali lagi, kita dawamkan, kita selalu ikuti dalam diri kita, selalu ingat dalam diri kita, sentuh hati dan jiwa kita, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah. Yang apa? Yang selalu bisa menyebut nama-Mu dimanapun kami berada. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun tempat. Mau main bola, mau duduk, mau ngaji, mau main, mau kesini, mau kesana, mau lagi duduk sama istrinya, nah, atau apapun, ingat kepada Allah, ada keberkahan yang dahsyat. Kalau nggak ingat kepada Allah, kan kalau nggak ingat kepada Allah, jeng-jeng juga kan setan yang mendampinginya. Benar nggak? Benar. Nah, ingat kepada Allah. Hawa nafsu disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa, ini yang berkah. Keberkahan akan datang kepada diri manusia di mana dia selalu menghadirkan Allah dalam hatinya. Allah lagi, dan Allah lagi. Itulah yang selamat. Tapi kalau sekalinya kita lupa kepada Allah, sekalinya kita lupa kepada Allah, nggak ingat kepada Allah, wah, kita akan dapat cobaan besar dari Allah. Hari ini boleh kita dikatakan, wah, Anda sukses hari ini. Jangan saya kelihatan sukses hari ini. Kalau saya lupa kepada Allah, binasa saya. Siapapun mereka, kalau lupa kepada Allah, binasa. Hancur. Allah bisa kasih dia ujian, bisa kasih cobaan, Allah bisa kasih dia musibah, ya kan? Bisa kasih Allah azab. Ujian adalah, kalau ujian itu milik nabiyyin wa syuhada wa salihin wa siddiqin. Nabi, siddiq, syuhada, orang saleh. Mereka dapat ujian. Kalau ujian itu ada misalkan kelas 3, ya kan? Ujian nih, ujian akhir semester. Kira-kira kalau ujian tuh bakalan turun atau enggak? Nggak bakalan turun, naik atau tetap? Itu namanya ujian. Mereka Nabi, Siddiq, orang yang soleh, dia tetap dipuji sama Allah, berhasil lolos, naik. Gak berhasil ya tetap. Tapi kalau cobaan itu turun. Cobaan itu tuh turun. Karena dosa yang dia perbuat. Dan kalau misalkan apa lagi? Ujian, cobaan, musibah. Musibah lebih dalam lagi jatuhnya. Kalau cobaan itu dosa-dosa dikit, dosa-dosa kecil. Kalau musibah itu dosa besar. Jadi kalau ada orang yang dosa besar, pernah melakukan dosa besar, siap-siap dapat musibah dari Allah. Udah bukan cobaan lagi, musibah. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya lagi diuji nih sama Allah. Ente siapa? Ente siddiq, syuhada, ente orang soleh, ente orang alim. Jadi jangan salah ngomong. Ujian itu hanya milik mereka. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqan. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi aliyya. Itu milik mereka. Kita ini dikasih apa? Cobaan. Kalau dosa kecil, wah ternyata saya pernah dosa besar. Saya mungkin pernah melakukan di antara kita ini. Ada yang zina, ada yang khamar, ada yang judi,
Summa naudzubillah. Nah, siap-siap dapat musibah. Bertobatlah, minta ampunan kepada Allah. Allahu Ghafurur Rahim. Nah, nanti masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Allah Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Allah sayang sama kita. Tobat, minta ampun sama Allah. Apalagi kalau misalkan kita udah melampaui batas, barulah azab. Azab itu turun dan nggak bisa naik. Kalau cobaan turun sedikit bisa naik. Musibah turunnya ke dalam. Kalau dia nggak ingat sama Allah, nggak balik kepada Allah, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dia mencari duit yang haram dan selalu menjadikan dirinya jauh daripada kebaikan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bubar. Kalau azab turun terus sampai landai, sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah diri kita seperti Firaun. Firaun adalah manusia, dia tahu bahwasanya Allah Tuhannya. Dia tahu Firaun. Sampai di dalam rumahnya Firaun itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah nggak azab Firaun di rumahnya. Jadi beruntunglah di rumah yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Beruntunglah di dalam rumah kalian ada Al-Quran. Beruntunglah di rumah kalian sering dibacakan Quran. Allah nggak turunkan azab di dalam rumah kalian. Firaun itu diazab sama Allah ketika ada di luar rumahnya. Dan Firaun, kalau dia umatnya Rasulullah, ingat, kalau dia umatnya Rasulullah, sudah masuk ke dalam agama Musa. Kalau dia umatnya Rasulullah, sudah masuk dia. Tapi karena dia bukan umatnya Rasulullah, nggak bisa. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah, kalau umatnya Rasulullah, kalau nyawa di tenggorokan, ya kan? Nyawa di tenggorokan, dia tobat diterima nggak sama Allah? Terima nggak? Sebelum nyawa di tenggorokan, dia diterima sama Allah. Sebelum nyawa di tenggorokan, sedikit sebelum tenggorokan, masih di badan, diterima sama Allah. Nabi Musa ketika memecahkan tongkatnya, masuk Firaun, di dalam itu Firaun sudah menyatakan, saya beriman dengan Tuhannya siapa? Dengan Tuhan Musa, tapi nggak diterima sama Allah. Dulu Rasulullah SAW itu minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umatku bisa taubat 1 tahun sebelum, kata Allah 1 tahun sebelumnya, jangan ya Allah, umatku lalai. 1 bulan sebelumnya, jangan ya Allah, mereka masih maksiat, hari ini mereka ingat nih, kayak sekarang, besok dia udah maksiat lagi. 1 minggu, nggak bisa ya Allah. 1 hari nggak bisa juga ya Allah. 1 jam nggak bisa ya Allah. Akhirnya dikasih sama Allah sampai di tenggorokan. Beruntung kita jadi umat ya Rasulullah SAW. Kita bertobat akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu, jangan nunggu mati tobat. Tobat kapanpun dan dimanapun. Dan mati juga kapanpun dan dimanapun. Tobat kita bisa hari ini, besok kita maksiat lagi juga bisa. Jadi intinya tobat dan nasuha yang minta ampunan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang diterima sama Allah. Intinya hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillah, menyebut nama Allah, hadirkan diri kita Allah, agar kita ditolong oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, wa anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah mereka daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, insya Allah kalau bulan Ramadan kita jam 6 sampai jam 10, sholat maghrib di sini, ya kan, buka puasa di sini, habis itu langsung taraweh di sini, langsung habis itu setelah itu baru main bola. Woi. Setuju gak? Sahur aja sekali. Saya mau tanya, Bahkan iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Nah, lantas kalau kita sombong kepada orang yang sombong juga, itu gimana? di dalam hadis dijelaskan, la yadkhulunal jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Dia akan masuk surga siapapun yang mempunyai sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Iblis itu, dia tahu Allah ciptakan manusia, ya kan? Tapi dalam hati iblis dia lihat, kenapa Allah ciptakan yang seperti ini? Langsung diutarakan dengan kalimat mulutnya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan yang seperti ini lagi? Sungguhnya ini merusak, ya kan? Allah bilang, ya kan, sujudlah kamu kepada Adam. Nggak mau. Kenapa? Aku diciptakan dari api dan manusia itu diciptakan dari tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Buat apa aku sujud sama manusia? Cuman karena sombongnya doang, Allah usir. Karena yang boleh sombong adalah Allah. Allah maha segala-galanya. Terus tanya, boleh gak kita sombong dengan orang sombong? Masih ditoleransi kali. Ya kan? Kita sombong dengan orang sombong itu diperbolehkan. Dengan tujuan satu, ibadah, bukan pamer, bukan riya ya. Jadi ada orang sombong, ya kan? Menunjukkan kesombongannya, ya kan? Bahwasanya kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sebagaimana Abdurrahman bin Auf, orang yang paling terkaya, sahabat Rasulullah terkaya. Dia menyombongkan dirinya kepada siapa? Kepada pembesar yang sombong.
kepala kabilah-kabilah yang sombong. Dia bilang apa? Bahwasanya aku berada di sampingnya Muhammad, aku dukung Muhammad. Karena apa? Karena aku tahu dia benar. Hartaku untuk dia dan jiwaku untuknya. Karena aku berserah kepadanya. Aku Islam itu berserah maksudnya. Menyerahkan diriku. Tuhan kamu gak akan menolong kamu, tapi Tuhannya Muhammad yang akan menolongku. Itu kan berarti bentuk kesombongan. Bahwasanya tidak membenarkan orang lain, membenarkan ini. Sombong itu mana? Saya contoh nih. Simpel sombong. Saya punya mobil misalkan. Saya pakai apa nih? Portofino, ya kan? Pakai Portofino misalkan. Saya lewat di depan ente nih semua. Saya kebetulan nih jalan raya nih. Saya buka kaca dong. Oi, jalan lagi. Ente di luar bilang sombong banget tapi baru beli mobil, misalnya gitu kan. Sekarang saya tanya, yang sombong siapa? Yang di luar atau di dalam? Saya bilang, yang sombong itu adalah yang di luar. Kenapa? Dia nggak menerima kebenaran bahwa saya punya mobil. Saya itu bukan sombong, pamer. Paham nggak? Ya kan? Saya itu riya, pamer, bukan sombong. Sombong itu tidak menerima kebenaran. Harus kita pahamin ya. Sombong itu artinya adalah tidak menerima kebenaran, itu sombong. Jadi tadi pakai mobil tuh set lewat buka kaca doang, cuman ya kan? Itu dia pamer, dia nggak sombong. Yang sombong adalah yang di luar. Kenapa sombong? Nggak mengakui kalau dia punya mobil. Paham nggak? Menolak kebenaran. Tapi kalau kita bilang kita menang mulu nih hari ini, golnya banyak. Itu namanya pamer. Hati menolak, ya kan? Kenapa saya nggak datang dari awal? Ada nggak amalan khusus di sebelum bulan Ramadan? Amalan terkhusus sebelum bulan Ramadan adalah Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Ramadan adalah bulannya umatnya, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah. Inna Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku. Jadi perbanyaklah baca selawat. Selawat akan berikan kamu keberkahan. Selawat akan menolong kamu. Selawat adalah yang dibalas oleh Allah langsung. Sekarang saya tanya, puasa, zakat, haji, langsung Allah balas gak? Enggak, ada prosesnya semuanya. Ada hitungannya, tapi proses. Tapi kalau selawat Allah sallallahu alaihi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan bersama malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Aku berselawat. Aku akan membalas orang yang berselawat kata Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yang akan membalas selawat kalian. Jadi kalau ditanya amalan apa yang paling bagus di bulan Sya'ban, perbanyak baca selawat, baca sebanyak-banyaknya 1000 kali. Kalau mau ditolong sama Allah, dimudahkan kerjaannya, dimudahkan urusannya, dimudahkan dunianya, dimudahkan daripada setiap pekerjaannya, mau dapat rezeki yang banyak dengan selawat. Kalau Anda mau dikatakan orang kaya dermawan sekhotlatnya, selawat sebanyak-banyaknya. Itu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Dia cinta kepada Rasulullah, selalu berselawat kepada Rasulullah, jadi manusia yang terkaya pada zaman Rasulullah SAW. Contoh doanya siapa yang paling teliti? Doanya Abdurrahman bin Auf. Sekali lagi, siapa yang saya selalu bilang Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu terkaya pada zaman Rasulullah dan doanya detail. Kalau mau doa detail kayak gini misalkan contoh, ya Allah, besok saya pengen mobil. Apa mereknya? Portofino misalkan, warnanya merah. Tapi belinya di Ferrari asli. Paham gak nih? Saya pengen misalkan iPhone 13. Nah, harus ini ringki. Ya Allah, saya mau kerjaan ini, proyeknya di sini, dan insya Allah tendernya di sini misalkan. Detail, minta sama Allah. Kalau misalkan ya Allah berikan aku rizki, rizki itu banyak, sehat rizki, ya kan? Duit juga rizki, ketemu orang soleh rizki, ya kan? Minta itu yang detail. Ada spesifik. Itulah mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sangat senang dengan hambanya yang selalu meminta. Mungkin kalian kena musibah, berarti kurang minta kalian sama Allah. Kalau semakin banyak kalian minta kepada Allah, Anda bukan orang atau jadi manusia yang apa? Yang apa? Hah? Minta sama Allah sebanyak-banyaknya, karena Allah sangat senang dengan hamba yang selalu minta kepada Allah. Ayo minta kepada Allah, minta kepada Allah. Setiap hari minta, jangan pernah berhenti. Cukup. Semoga kita berkah semuanya. Amin. Dan juga terakhir salam buat istrinya. Bilang di sini ada ilmu, ada yang berkah. Kita doain juga istrinya di rumah. Dan juga kebetulan saya ada di sebelah, jadi saya doain juga. Doakan mudah-mudahan panjang umur dan berkah. Dan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Rumah tangga kita yang menjadikan dapat dari Allah sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terpenting ya Arab, ketika kita dekat dengan orang alim atau orang soleh, kita tidak akan galau dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bahagia dan tenang insyaallah. Alhamdulillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal yang berkah dan mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Al-Fatihah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.